Episode 78. Suamiku pria lumpuh. Kok, bawa-bawa Siva, Mas? Kamu, satu-satunya yang aku percaya. Tapi Siva nggak ngerti masalah perusahaan. Jangan aneh-aneh lah, nanti malah menimbulkan pro dan kontra di mana-mana. Apalagi, kalau ada apa-apa, memang Siva nggak mengerti sama sekali. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Di satu sisi, wajar kalau Bagas maunya Siva karena istrinya. Tapi, di sisi lain Siva bener. Dia nggak tahu apa-apa mengenai perusahaan. Apalagi, ini proyek besar. Ujar Reza. Siva bertindak atas pengawasan kita. Hanya tanda tangannya saja, tapi kita yang bekerja. Balas Bagas, dengan melirik ke arah Reza. Mas, tapi... Bagas memotong ucapan Siva dengan anggukan dan tatapannya. Dan saat itu Siva akan patuh dan mengerti apa maunya sang suami. Apa yang kamu rencanakan, Mas? Kenapa tak mempercayai siapapun saat ini? Batin Siva. Oke. Gue akan ketik surat kuasanya, dan setidaknya harus kasih tahu sedikit tentang perkembangan yang lu alami. Karena, lu juga harus membubuhkan tanda tangan asli di sana. Dan ketika udah beres, gue akan jadi wakil kalian, terutama Siva. Ucap Reza. Ya, laksanakan. Jawab Bagas. Reza kemudian beranjak lagi dari kursinya, lalu pergi menuju mobilnya yang terparkir di garasi. Mas, sebegitu ragukah dengan orang lain mereka itu saudaramu? Bagaimana dengan Farah yang bahkan memalsukan tanda tangan? Mereka saudara yang selama ini dekat denganku. Hanya kamu, Mama dan Papa. Mas Reza. Entah, masih begitu sulit meski sudah berusaha percaya bahwa ia berbeda dengan papanya. Siva hanya menghela nafas untuk kesekian kalinya. Hanya Bagas yang tahu akan apa yang harus ia perbuat untuk keluarga dan perusahaannya. Siva hanya perlu belajar sedikit, tanpa harus memperdalam. Karena bagaimanapun nanti, tetap mereka berdua yang akan bekerja. Siva mendorong kursi roda, lalu membawa Bagas ke kamar. Ia mulai dengan segala terapi, dari tangan hingga kaki. Keinginan Bagas untuk sembuh semakin tinggi. Maka dari itu, Siva pun harus semakin bersemangat untuk merawatnya. Maaf, Fa. Lagi-lagi merepotkan kamu. Tapi aku janji, setelah aku sembuh, kita akan menjadi suami istri yang sesungguhnya. Memang, yang sekarang bagaimana? Tanya Siva. Aku sadar diri, jika untuk saat ini aku belum dapat memenuhi kewajibanku. Kamu, pasti sebenarnya sedih. Kenapa harus sedih? Aku ikhlas, menerima semuanya. Merawat kamu seperti ini, yang memang harus dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Dengan ucapan itu, kenapa aku merasa kamu hanya melaksanakan tugas saja, Fa? Jangan terlalu menerka-nerka perasaan. Masih ada Allah, yang maha membolak-balikan hati manusia. Ucap Siva, dengan menyodorkan obat pada suami tampannya itu. Kenapa jadi seperti ini, Gas? Apa yang membuat hati kamu semakin tertutup? Apa yang kamu cari dari ini semua? Tanya Reza, yang sedang dalam perjalanan menuju kantor. Meskipun ia paham kenapa Bagas melakukan ini, tapi dalam hatinya masih saja terus bertanya-tanya. Bagas memang orang yang selalu menjaga amanah, apalagi yang sebesar ini. Tapi bagi Reza, memang sedang ada yang disembunyikan oleh Bagas. Ia sedikit tahu, tapi tak ingin terlalu banyak menduga-duga. Apalagi, ia merasa jika yang dilakukan Bagas itu berhubungan dengan papanya.
Reza telah tiba di kantor. Ia disambut oleh semua karyawan di sana dengan begitu ramah. Sebenarnya, kedudukan Reza sudah nyaris sepadan dengan Bagas. Tapi keserakahan sang papa, membuatnya sedikit diragukan oleh para dewan perusahaan. Setelah masuk ke dalam ruangannya, mulai membaca semua dokumen dan menandatangani yang diperlukan. Kemudian ia kembali fokus pada yang diperintahkan Bagas padanya. Harus ketik, dan kerjakan sendiri. Karena tak boleh ada yang tahu masalah ini. Pasti akan muncul huru-hara yang besar setelah ini. Gumam Reza, sembari menggaruk kepalanya yang mulai pusing. Episode 79. Kliting. HP Mama Ayu berbunyi, dan pesan Wa masuk kepadanya. Meski Reza diminta merahasiakan dengan orang lain, tapi tidak pada Mama Ayu. Apa itu, Za? Tanya Mama Ayu padanya. Reza pun memperjelas kirimannya, agar dapat dibaca dengan baik oleh tantenya itu. Apa-apaan ini? Kenapa bisa begini? Pekik Mama Ayu, yang kini tengah berada di bandara untuk kepulangannya. Kenapa, Ma? Tanya Papa Erlen. Reza membuat surat kuasa, yang isinya jika Bagas memberi kuasa semua tanda tangan atas dirinya pada Siva. Apa enggak gila? Kenapa dia? Coba tanya sama Reza, bagaimana bisa begitu? Mama Ayu pun segera menelpon Reza. Tapi, belum sempat diangkat panggilan sudah datang. Ia harus segera naik pesawat untuk pulang. Ish, kenapa momen gak mendukung sih? Kesalnya. Sabar. Nanti di rumah, bisa langsung kita bicarakan dengan mereka. Mama Ayu mencebik bibir. Emosi, kesal, marah, semua rasa tak terkendali. Pikiran buruk pun sudah merasuki hati dan pikirannya, membayangkan sosok Siva yang tak sepolos dikira. Mas, hari ini bukannya Mama Papa pulang? Tanya Siva, yang sedang mencukur kumis dan jenggot suaminya. Iya, mungkin sedang di jalan. Tunggu saja, nanti juga sampai. Siva dengan begitu hati-hati, mengerok kumis yang sudah hampir tebal itu. Perlahan, jangan sampai melukai Bagas dan mengeluarkan darah nantinya. Saat kesempatan itu, kembali Bagas menatap Siva yang tepat ada di depan matanya. Kenapa ngelihatin? Aku cantik. Iya, sangat cantik. Cantik aku, atau Luna? Luna itu lebih modis, suka bersolek, dan pergaulannya luas. Kamu, sederhana, meski aku belum tahu pergaulan kamu di luar bagaimana. Tapi kamu tulus. Cuma itu, yang bisa dinilai dari aku. Tanya Siva. Iya. Tapi yang aku tahu, kamu milikku. Bagas meraih pinggang Siva, yang bersimpuh di hadapannya. Ia menarik agar maju ke hadapannya lebih dekat. Siva mencoba mundur, tapi Bagas terus menariknya. Kenapa menjauh? Tanya Bagas. Fokusin cukurnya dulu. Tapi aku ingin dekat. Ucap Bagas, kembali menarik tubuh Siva. Kurang dekat apa lagi? Tidurkan udah barengan. Jawab Siva, yang mulai membersihkan foam yang memenuhi wajah Bagas. Namun, Bagas menariknya semakin kuat, dan semakin memberikan tatapan penuh harap pada istrinya itu. Siva membalas tatapan itu, tak kalah tajamnya. Lalu, Siva mencolek hidung Bagas yang bangir itu dengan jari telunjuknya. Bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali dengan gemas. Kenapa mainan hidung? Tanya Bagas. Gemes. Jawab Siva, yang kini justru menjelajah di wajah Bagas. Mata Bagas kembali terpejam,
menikmati semua yang dilakukan Siva padanya. Kadang terselip doa, agar mereka akan bisa terus seperti ini, dan bisa melupakan perjanjian apapun di antara mereka. Fa, iya, aku mencintaimu. Hah, aku mencintaimu, Fa. Maaf jika baru bisa aku ucap saat ini. Mas, jangan main-main. Harus dengan apa meyakinkanmu? Aku bahkan tak pernah secinta ini pada Luna. Jawab Bagas yang semakin serius. Siva berusaha menghindari tatapan itu. Jantungnya berdetak begitu cepat, bahkan begitu sakit rasanya. Tapi, Bagas terus menahannya. Ia justru meraih wajah Siva, dan menempelkan dahi mereka. Aku mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Bahkan aku tak tahu alasan, kenapa aku bisa begitu mencintaimu sekarang, Fa. Aku bahkan tak pernah ingin kamu tinggalkan, meski hanya dalam mimpi. Begitu sakit rasanya. Ucap Bagas, benar-benar dari hati yang terdalam. Siva hanya bisa menangguk, air matanya tak tertahan lagi untuk kali ini. Ia tak pernah berharap, tapi ia begitu bahagia mendengar ucapan tulus dari suaminya itu. Bagas menjauhkan dirinya dari Siva, lalu mengusap air matanya yang mengalir. Maaf, membuatmu menangis lagi. Aku janji, tak akan lagi. Tangis ini tangis bahagia, dan pertama kali Iva merasa dicintai selain oleh ayah dan ibu. Cinta kedua bagi Iva, karena memang gak pernah dekat dengan laki-laki lain, apalagi pacaran. Jawab Siva. Bagas mengecup kening Siva, beralih ke pipi kanan kiri. Dan meski ragu, akhirnya ia berhasil mengecup bir Siva kali ini. Begitu mesra dengan penuh rasa cinta, meski Siva belum dapat membalas apapun padanya. Ciuman pertamaku, didapatkan lelaki yang telah bergelar suamiku. Batin Siva.